Halo Jumat berkat bagi bangsa, apa kabar dan bagaimana kondisi saudara hari ini? Saya tetap berdoa biar setiap kita tetap berada dalam perlindungan dan naungan kasih Tuhan yang sempurna. Hari ini saya akan memulai dengan satu kesaksian yang saya alami dalam pekerjaan saya. Kita sama-sama tahu bahwa kurang lebih 1,5 bulan belakangan ini, setiap kita berada dalam kondisi yang tidak mudah, di mana hampir setiap aspek dalam kehidupan kita mengalami perlambatan, baik pendidikan, pekerjaan, usaha, dan lain-lain. Sebagai seorang yang bekerja sebagai seorang marketing yang kerjanya di bawah target, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai target yang sudah ditentukan, hal ini bukan satu hal yang mudah buat saya secara pribadi. Dimana sampai satu titik bulan Maret kemarin saya cukup pasrah juga dengan keadaan, dan akhirnya saya bilang ya sudahlah, apapun hasil yang keluar dari penilaian, ya saya pasrah saja, toh keadaannya seperti ini. Tapi sebelum bulan Maret itu berakhir, di minggu-minggu akhir dari bulan Maret, saya cukup kaget karena ada satu nasabah saya melakukan transaksi yang memang itu sangat-sangat membantu saya, sangat-sangat menolong saya. Uh, Dimana ketika hasil penilaian itu keluar, hasilnya buat saya itu sangat memuaskan, dan saya baru pertama kali mendapat penilaian uh, dengan hasil yang seperti itu. Ketika saya renungkan itu, saya terharu karena itu merupakan satu kebaikan Tuhan yang buat saya dalam masa-masa seperti ini itu bukan hal yang biasa. Saya betul-betul mengucap syukur dan berterima kasih banget sama Tuhan untuk hal itu. Dan di situ saya pelajari satu hal, saya dapatin satu hal, bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang hanya bekerja dalam kondisi yang baik atau kondisi di mana kita tidak mengalami apa-apa. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang bekerja di dalam segala situasi. Meskipun dalam kondisi yang tidak mengenakan dan sulit, sesulit apapun kondisi hidup kita, Dia tetap bekerja. Dia tetap menyatakan kebesarannya, Dia tetap menyatakan kemuliaannya. Apa yang terjadi dalam hidup kita meskipun itu gak enak sekalipun, itu bukan berarti Tuhan tidak ada dan Tuhan diam. Tetapi Dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Dia tetap ada untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan apa yang menunjukkan kuasa dan kebesarannya. Tetapkan hati kita untuk tetap kita percaya dan tetap berharap sama Tuhan. Hari ini saya mau bagikan satu ayat bagi setiap kita dari Mazmur 46 ayat 1-3. Firman Tuhan berkata demikian, Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kita mau sama-sama pegang dan percaya dan beriman terhadap firman Tuhan ini, bahwa Allah bagi kita Dia adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Ya, Dia adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia adalah penolong bagi setiap hidup kita di dalam kesesakan, dan itu sangat terbukti. Pagi ini saya mau mendorong kita sebagai satu jemaat untuk come on, kita tetap punya satu pengharapan yang kokoh, satu iman yang kuat di dalam Tuhan, bahwa dalam masa-masa ini, dalam pergumulan hidup kita, dalam pergumulan pribadi maupun pergumulan keluarga kita, kita percaya bahwa Dia sanggup menyatakan kemuliaan, kuasa, kebesaran, dan pertolongannya dalam setiap hidup kita. Karena Dia mengasihi hidup saudara dan saya begitu rupa. Jadi saya mendorong setiap kita, come on, kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Kita tetap berpegang teguh pada pengharapan kita di dalam Tuhan. Saya bagiin satu ayat lagi dari Roma 12 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Hari ini saya dorong setiap kita tetap kita mau jaga sukacita kita, tetap damai sejahtera kita tetap ada di dalam Tuhan. Jangan kita gelisah, jangan kita putus asa. Karena satu-satunya obat yang harus kita punya dalam hidup kita hari-hari ini cuma satu, yaitu pengharapan kita di dalam Tuhan. Ketika kita punya pengharapan, di situ ada kehidupan, di situ ada iman, di situ ada kepercayaan, sehingga kita tidak merasa hidup kita
tidak disertai oleh Tuhan, tapi kita merasa dan kita tahu persis bahwa hidup kita dipegang oleh Tuhan dan kuasa Tuhan selalu akan dinyatakan dalam setiap hidup kita orang-orang yang mengasihi Dia. Terima kasih, saya berdoa sungguh-sungguh biar kesaksian singkat ini bisa memberkati hidup saudara, dan tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih, selamat menikmati hari ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.